komunikasi atau gini. Yang saya katakan tadi kan dipertanyakan, jika Yesus adalah Tuhan, bisa tidak Yesus membuat Maria hamil? Itu tadi pertanyaannya. Ya. Iya. Nah, lalu saya jawab, dengarkan dulu, disimak baik-baik. Lalu saya jawab, Yesus itu pribadi yang berdaulat. Baginya tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Bisa dong Yesus membuat Maria hamil? Tapi Yesus ini membuat Maria. Iya, logika. Belajar Luka Donori. Kau tengok Luka masuk jumpai si Edis TV. Tahunya kau ada STV? Oke, saudaraku tangga. Anda tidak mencerna ke rupanya apa yang Tanggang ini udah benar. Saya punya Yesus 2 tanggang ini. Udah benar semua. Otaknya waras ini Tanggang ini. Benar dia bilang itu. Saudara Jadi nggak masuk di akal itu. Kalau mau kau berbicara Donori. Percaya Yesus adalah Tuhan? Hah? Percaya Yesus nggak kau Yesus adalah Tuhan? Bisa Almasih. Iya. Menurut Anda Yesus Tuhan apa tidak? Ala Kristen dono. Iya, saya Kristen, makanya penjelasan saya itu dicerna gitu loh. Jangan. Ya. Saya tidak mengatakan sebelum Yesus lahir yang Gini, aku mau membagusi pembicaraanmu. Jangan kau bilang Yesus itu menghamili Maria. mana ada aku bilang Yesus yang Tadi kau menghamili iya Maria. kan, memang bodoh kali kau. Tadi kau iya kan, bisa kasih Yesus menghamili Maria. Tanya dulu itu saudara mualaf itu. Mana ada saya bilang yang menghamili. Begini. Mualaf. Memang Tanggang dengar saya. Memang don't worry nggak bilang, tapi percakapannya itu yang menyatakan bahwa dia menyetujui bahwa Yesus itu menghamili Maria. Itu memang kau nggak sebut tadi. Ya ampun. Mana ada saya katakan yang menghamili Maria itu adalah Yesus. Kau tidak mengatakan, tapi jawabanmu menuju ke sana. Aduh. Jawabanmu itu dari ini 368 penontonnya Bunda Ramai dah. Coba sebutin ini Iwan Villa yang di bawah. Don't worry tadi bilang menyetujui kan Yesus menghamili Maria. Coba ketik 1 itu. Biar kita tanya Iwan Villa di bawah. Sebenarnya dua Lori benar. Menjadikan bukan mengamili. Menjadikan. Maron. Kau tanyakan sekarang. Iya, setuju. Matilah kau batak mualaf. Jangan gitu. Tanggang, kau mendingan sama saya aja. Kalau tadi kan bahasamu mengamili. Makanya si Donor itu benar. Kalian yang nggak paham. Si Donor yang paham omonganku. Kalian yang dengerin Tanggang. Makanya kau tanggap. Pertanyaannya gini. Yesus kan Tuhan. Si Donor tadi mau mulai ada senyum-senyum. Yesus kan Tuhan kan. Maha kuasa kan. Nah, kalau Yesus Tuhan, dia maha kuasa. Mampu nggak Yesus menjadikan Maria hamil? Don't worry, benar, mampu, benar. Yang terakhirnya kena. Kalaulah dia mampu menjadikan Maria hamil, berarti jika seorang anak menjadikan ibunya hamil, apakah anak itu durhaka? Don't worry menjawab. Biologis itu durhaka. Saya tidak bertanya tentang biologis. Mana mungkin Yesus menghamili Maria? Kalian dua pun udah balik. Menjadikan Longor. Allah Akbar. Tadi kalian berdebat sama aku tidak membahas. Dengar aku dulu, makanya kau dengar, kau simak orang ngomong. Aku tidak membahas Yesus menghamili Maria, menjadikan. Makanya dicerna. Don't worry, ini nangkep bener. Menjadikan itu apa? Kan dia Tuhan. Yesus ini kan ceritanya Tuhan. Ya, makanya dengerin orang ngomong. Tuhan. Yang ngomong tadi itu saya. Kau yang iya kan. Halo. Dengerin lagi. Makanya dengerin orang ngomong. Dengerin orang ngomong. Tanggap. Dengerin orang ngomong. Menjadikan itu ibaratnya, ini contoh. Ini air. Ini air. Apakah Yesus mampu menjadikan air ini anggur? Mampu, kalau dia Tuhan.
Si Donori bener. Mampu nggak Yesus menjadikan Maria hamil karena dia Tuhan? Mampu, karena dia Tuhan. Ceritanya dia Itulah makanya kalian Tuhan. berbelit- Nomor kali. Berbelit-belit Kau kalian. yang nomor. Si Don't Worry ini bener. Nah, coba makanya kau tanggang, kau diam aja. Orang ngomong Ini kau kalian diam. dua bersama-sama longor kalian. Ya. Ini kalian dua bersama longor kalian dua. Nggak, coba don't worry. Aku lari ke ini dulu. Nah, kau diam dulu di situ, Nyambung nanti katanya. sama saya kau tanggang. Bunda Hesti biar sama Don't Worry nih. Ayo lanjut. Nah, oke. Don't worry. Ah. Nah, kalaulah Yesus ini Tuhan mampu menjadikan Maria hamil, apakah seorang anak menjadikan ibu hamil anak durhaka atau tidak? Baik, jika pertanyaan Anda ini benar adanya, maka bisa dikatakan itu tidak baik. Tapi faktanya kan, Yesus tidak ada menghamili Maria, kan begitu? Menjadikan Maria hamil. Iya. Kau bilang yes, mengambil. Iya. Berdiam dulu kau tanggang. Faktanya Yesus diam dulu kau tanggang, ya Allah ya Rob. Faktanya Yesus tidak menjadikan Maria hamil. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Iya, Siapa? Roh Dengar. Kudus. Roh Kudus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oke, saya tanggapi ya. Silahkan. Yesus atau Yesus dan Roh Kudus itu hakikatnya sama. Di mana datanya Yesus dan Roh Kudus hakikatnya sama? Oke, itu kita dapat pahami di dalam Matius pasal yang ke-28 dan ayat yang ke-19. Nah, ini Apa itu? berbicara tentang baptisan. Artinya begini, baptisan seseorang itu sah bila dibaptis di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kan hakikatnya sama. Di mana di situ ada hakikatnya sama? Saya jelaskan sekali lagi. Baptisan itu sah bila dibaptis di dalam nama Bapa, Anak di sini adalah Yesus dan Roh Kudus. Oke? Dia ini menafsirkan Bun. Dia menafsirkan Bun. Kok menafsirkan? Menafsirkanlah, kalau nggak ada berarti menafsirkan. Loh. Saya bacakan ayat. Worry Yang sebenarnya. ditanya di mana datanya, hakikat itu, data hakikat. Don't worry kalau kau membawa data ini nih. Yohanes 5:30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Matius 28 nomor 18 sampai 20, segala kuasa diberikan kepadanya. Artinya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Yohanes 5:30, segala kuasa diberikan kepadaku, yaitu Matius 28 nomor 18 sampai 20. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Yesus diberikan kuasa. Siapa yang berikan kuasa? Bapa di surga. Boleh gantikan aku dulu teman-teman, aku mau izin dulu bentar. Aku mau beli sabun mandi, besok ke Jakarta, sabun mandiku gak ada. Keren. Oke, siapa lawan diskusi saya ini sekarang? Ya nggak apa-apa, lanjut aja lanjut. Ini ada Pak Angon, ada. Oke, tadi Anda Mungkin saya hanya mengatakan menguatkan aja Bunda Mila, izin Ya. dan worry. Jadi gini, Bunda Mila, ya saya mengenal nama aja. Ketika Anda mengakui bahwasanya tadi Yesus itu kuasa, kemudian dia bisa menjadikan Maria hamil, betul ya gitu ya? Anda membenarkan Maria bisa hamil loh kan gitu. Berarti Maria pun bisa mati dong atas kuasa Tuhan Yesus. Kalimatnya sama nanti. Berarti Yesus telah membunuh ibunya kan gitu. Berarti anak durhaka lagi. Nah, apa itu anak durhaka? Itu kan sama kalimatnya itu. Oke. Iya. Jadi don't worry, apapun alih-alihnya tetap aja kena tuh di situ. tidak ada yang kena gitu loh. Kita bahas dulu itu. Gini dong, Anda tadi kan mengatakan yang menghidupkan manusia siapa sih, don't worry? Apa? Yang menghidupkan manusia siapa? Ya tentulah Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Benar. Nah, Maria manusia bukan? Benar, manusia. Berarti manusia, Maria yang manusia dimatikan oleh Yesus yang Tuhan, betul kan? Oke, saya tanggapi ya. Baik. Ya, betul dulu saya tanya, betul nggak?
Maria yang manusia. Oke, saya tanggapi. Nah, kalau saya Anda pastikan dulu, Maria yang manusia, kan tu bilang tadi manusia ini dimatikan oleh Tuhan kan gitu ya? Iya. Maria manusia, betul kan? Iya. Maria yang manusia ini dimatikan oleh Yesus yang Tuhan, betul kan? Iya. Oke. Artinya Yesus telah berbuat durhaka karena telah membunuh ibunya kan gitu. Baik, saya tanggapi ya. Mohon Anda cerna gitu kok tanggapi sih. Bener gak gitu kondisinya? Logika yang dibangun oleh Anda itu seperti bersimpul begitu. Boleh nggak disimpul begitu? Iya, jadi begini saudaraku, saya jawab aja secara manusiawi ya. Karena benar tuh. Selain bisa dihamili ya, bisa membuat hamil juga bisa membuat mati itu Maria. Jadi omelin tuh. Iya, dengarkan penjelasan saya, Anda jangan muter-muter gitu loh. Terus ditambah satu lagi nih kan, sudah pertama tadi dihamili, dua dimatikan, telah mati ditinggal dia di kuburan, ditinggal ke surga. Ibunya nggak diajak itu. Oh, nggak diajak juga. Jadi itu diajak juga itu. Wah, ini banyak banget ya kedurhakaannya Pak. Mau dengar Pan? Iya kan? Iya kan, makanya ada mengatakan itu. Yesus kan katanya ke surga. Dan Bori percaya itu bahwa Yesus pulang ke surga. Ibunya nggak diajak. Ibunya di mana? Di kuburan. Ya? Iya. Makanya tiga poin di sini tentang tadi kedurhakaan Tuhan terhadap ibunya sendiri. Yang pertama tadi dia yang menjadikan ibunya. Susunya juga sebut Pak Sabdo. Susunya disedot juga loh. Tadi kita bisa susu juga kan? Udah kurang ajar nih susunya disedot ya kan? Kurang ajar banget. Durhaka ya. Tuhan. Anak durhaka loh Bang Don Worry. Anak durhaka loh Yesus ini. Iya, saya jelaskan gitu loh supaya otak kalian itu nangkap. Makanya coba jelasin dulu, biarin dulu ini Pak Angon. Coba. Tadi kan pertanyaan kalian itu kan, nah yang mencabut atau yang membuat Maria itu mati adalah Yesus. Lalu kalian berkesimpulan, berarti kalau begitu Yesus adalah anak durhaka. Seperti kau tadi berkesimpulan bahwa Yesus, Roh Kudus dan ini satu hakikat. Nah itu dia, kau kan nggak mau tuh sekarang. Makanya jadi kalau yang nggak ada di data itu jangan disimpulkan, nggak bisa begitu. Mana yang harus saya jawab? Yesus yang sekarang aja dulu, yang sekarang, bahasan yang sekarang. Oke, jadi begini, di awal saya katakan Yesus itu adalah pribadi yang berdaulat ya. Dia memberi hidup, dia yang mencabut nyawa gitu loh. Jadi ketika Yesus mengambil nyawa Maria, apakah Yesus jadi anak durhaka? Atau menjadi bisa disebut dia anak durhaka? Tidak, karena ya kan yang memberikan nyawa kan adalah Yesus. Masa Anda yang memberikan lalu Anda taruh untuk digunakan kepada seseorang, lalu Anda ambil lagi, lalu Anda disebut pencuri? Kan tidak. Yesus yang memberi, jadi Yesus yang mengambil, itu haknya Yesus. Begitu loh. Artinya gini, ketika Allah mencabut nyawa Anda, lalu apakah Allah itu jadi berdosa sama Anda? Kan tidak. Sudah paham? Ini poinnya kan ini Pak Don Worry ya. Wow, lah Don. Ya, poinnya ke ini ada kasus antara Maria. Kita sapa dulu user. Silakan. Kita sapa user. User ini Kristen Muslim. User Kristen Muslim. Halo. Kalau nggak mau bicara turunkan. Tuh. Makanya Don Worry, belajar dulu kau. User, suaramu nggak ada. Kamu memang tanggang. Kau Kristen apa? Katolik aku, Katolik. Oh, dia Katolik. Kalau Don Worry ini kayaknya Protestan ya. Worry. Nah, makanya aku bilang belajar dulu. Baik, oke saudara tanggang ya. Karena saya bagian mana dari penjelasan saya yang tidak sesuai dengan Alkitab? Tolong. Dari penjelasanmu itu yang kau bilang tadi, Yesus itu bisa menghamili Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu utusan Roh Kudus. Dia masih perawan. Makanya tahunya kalau di Katolik, apa kawinnya dia melahirkan? dua salam Maria sama apa itu?
Iya, oke, saya tanya Anda ya. Tadi saya tidak ada mengklaim ya bahwa Yesus telah menghamili Maria ya, nggak ada saya klaim seperti itu. Nah, sekarang saya tanya dulu Anda percaya nggak Yesus itu? Iya. Yesus itu utusan yang menjelma jadi manusia yang diturunkan sama Maria. Oh, jadi menurut Anda Yesus itu bukan Tuhan begitu? Utusan Tuhan itu Yesus. Nah, udah sekarang lawanlah si Don't Worry ini yang menuhankan Yesus. Yesus itu menghamili Maria. Kalau kau bilang Yesus menghamili Maria, yang saya tanya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan atau dia hanya sebatas utusan? Masih. Saya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini si Tangang bawa Isa Almasih, ngapain sih bawa Isa Almasih lagi? Tangang, kamu juga ngapain bawa Isa Almasih di sini? Kok aja ada. Mungkin maksudnya si Tanggang, Isa Almasih itu sama dengan Yesus utusan gitu loh. Iya, utusan. Bukannya Tuhan. Sementara Don't Worry ini menuhankan Yesus. Makanya tadi bisa menghamili Maria. Begini loh. Jadi lanjut Don't Worry, apa yang kamu Saudara Tanggang? Iya. Oke. Menurut Saudara Tanggang, Yesus itu hanya sebatas utusan atau Tuhan? Utusan. Udah jelas. Iya benar, maksud saya kapasitas Yesus itu hanya sebatas utusan atau Tuhan. Saya mau pertanyakan sama Mulunuri kan. Jangan cuma kau bertanya sama aku. Tadi makanya dari tadi aku dengar kalian live, aku mendengar di bawah makanya aku naik. Yang adanya omonganmu tadi, Yesus itu bisa membuat Maria hamil, sedangkan Yesus melahirkan Maria. Selamat malam. Oke. Dari mana Yesus itu menghamili Maria? Aku tanya lu kau. Baik yang berisik siapa nih? Diam dulu bisa. Apakah Yesus menghamili Maria? Don't worry. Oh, Don't Worry, dia mau ngomong itu. Bisa tak jauh dari anak-anak, Don't Worry. Iya, memang saya Yesus itu menghamili Maria. Begini loh. Terus siapa yang membuat Maria itu hamil? Siapa? Tanggang. Pertanyaanku ku bilang sama si Don't Worry, apakah Yesus itu yang menghamili manusia? Enggak ada saya bilang loh bahwa yang menghamili Maria itu kau bilang Yesus itu bisa menghamili manusia, makanya datang tadi siapa Batak Mualaf itu, berarti masa mungkin anaknya menghamili ibunya? Baik, sebegini saudaraku, tolong ya dipahami baik-baik penjelasan saya. Yang ditanyakan saudara Mualaf begini loh. Indah, kau sama si YouTube kayak ini Indah. Bagus ini. Live. Oke. Tadi saudara kita Mualaf itu bertanya ke saya, jika Yesus adalah Tuhan, bisa nggak dia menghamili Maria? Oke, kan itu tadi pertanyaannya. Lalu saya jawab, Yesus tidak bisa menghamili. Dulu. Pertanyaan saudara Mualaf tadi, jika Yesus adalah Tuhan, apakah Yesus bisa menghamili Maria? Oke, itu pertanyaannya. Perhatikan penekanan kata jika ya, ada tadi kata jika Yesus adalah Tuhan, bisa tidak dia menghamili Maria? Itu pertanyaannya. Membuat hamil. Kau ini juga salah juga tadi. Iya. Menjadikan hamil. Kau berbeli omonganmu Don't Worry. Iya, dari tadi Don't Worry. Omelin. Jangan masuk Pangon. Biarin dia. Biarin dia selesaikan masalah mereka. Sesuai pembicaraan kita pertama sama terakhir. Jangan nanti omong kita pertama di tengah-tengahnya ngaur, terakhir udah beda lagi. Begini, jadi kalau tadi sudah diklarifikasi oleh saudara Mualaf.
Ya kan? Pertanyaannya kan simpel. Nah, jika Yesus adalah Tuhan, apakah Yesus bisa menghamili Maria? Itu pertanyaannya. Ya. Timbal baliknya sama dia tadi, sama Batak Malam. Yesus itu anak siapa? Anaknya Maria. Apa mungkin lagi Yesus itu menghamili dia? Makanya kita belajar. Nggak ada saya bilang, saudaraku, Yesus menghamili Maria. Nggak ada. Kan bisa kau bilang tadi. Kau bilang tadi. Tolonglah Anda pahami penjelasan saya. Mana tahu pas yang dibilang tadi, agama apa katanya sama aku kan Katolik, aku bilang. Oke, saya tengahin. Jadi menurutmu siapa yang menghamili Maria? Siapa? Kalian berdua pendapatnya si Tanggang. Kira-kira siapa yang menghamili? Tanggang dulu itu toh. Ini kan salah miskomunikasi nih. Silakan Bang. Makanya kita minta dulu dia jawabannya apa Bang. Kira-kira menurutmu siapa yang menghamili Maria? Dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Sebentar kau Gordon. Sebentar dulu Gordon. Bang Tanggang dulu. Silakan. Tanggang. Itunya apa? Siapa? Yesus itu kan istilahnya dia Roh Kudusnya berupa wujud, makanya dibilang jadi gagu dia. Nah. Pertanyaannya siapa yang menghamili Maria? Kok lari ke situ kemana? Bukan menghamili, dia kuutuslah sama siapa Roh. Yang oke, kita perlembut, kita perhalus. Siapa yang membuat Maria hamil? Tuhanlah Roh Kudus. Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kita nggak tahu kita Tuhan itu siapa. Cuman kalau dia itu Tuhan itu mewakili. Siapa itu Tuhanmu? Berarti Yesus emang membuat Maria hamil. Oh, benar sih dan Mori. Loh, dia sendiri bilang Tuhan. Loh, saya ulangi pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang membuat Maria hamil? Coba jawab. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan apa bukan? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ngomongan itu tadi. Kalau siapa Tuhanmu Bang? Benar sih, don't worry. Roh Kudus. Bunda Rama. Tuhanmu siapa? Namailah dia Yesus. Menyerupai manusia. Siapa Bunda Rama? Sebentar dulu kau sama lagi Mayor. Sebentar dulu Gordon Mayor. Sebentar dulu sih. Siapa yang naikkan si Mayor ini? Berisik kali si Mayor. Bukan langsung Yesus. Tanggang dulu. Ke si Maria. Kau lah, lanjut kau don't worry. Benar don't worry narasinya itu. Turun Roh Kudus ke Maria. Sekarang makanya gini, saya yang tanya sekarang. Tanggang, kau menuhankan Yesus apa bukan? Kau menuhankan Yesus enggak? Kau menuhankan Yesus enggak? Kalau kami Bang, Tuhan Yesus Kristus. Kayak mana pula itu? Bunda itu Bang Tanggang. Bunda itu Bunda Mila bukan Abang. Bunda Mila. Jadi menuhankan Yesus ini ceritanya. Menuhankan Yesus ya. Kalau kami Tuhan Yesus Kristusnya, bukan Bunda Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Saya tak makanya. Jadi Tuhan kau tuh Yesus apa Tuhan Bapa? Yesus itu utusan. Nah ya udah, berarti bukan Tuhan. Jadi kau tidak menuhankan Yesus. Tuhan kau Tuhan Bapa. Udah gitu kan? Di atasnya Yesus kan ada lagi. Itu dia makanya saya, kau jawab aja. Diturunkan dia ke rahimnya. Dengar. Begini simpelnya. Diturunkan di rahimnya Maria. Bahwa Tuhan orang Kristus. Diturunkan di rahimnya manusia. Yesus itu adalah utusan. Selesai. Diturunkan dia ke rahimnya si Maria. Udah. Nanti prosesnya nanti. Don't worry. Don't worry, Yesus itu Tuhan. Namakanlah itu nanti Yesus. Itulah penyelamat. Tanggang, nanti dulu. Tanggang, diam dulu kau Tanggang. Dosa. Don't worry, masuk don't worry. Oke, saya dengar. Nah, kau menuhankan Yesus kan? Baik, jadi begini saudaraku. Sebelum saya menuhankan Yesus, sudah terlebih dahulu Thomas menuhankan Yesus. Thomas ini orang yang bertemu langsung dengan Yesus loh.
Itu tuh karena dia kaget. Jadi seperti saya juga. Dengar dulu nih, ada cerita nih kemarin saya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma masuk di lobang. Ya Allah ya Tuhanku. Nah itu secara nggak sadar mengeluarkan kata-kata itu. Bukan berarti dia ngomong sama Yesus bahwa lu Tuhan, bukan. Ini salah Bun. Ada ayatnya Bun, bacain Bun, tolong Bun. Baik, bacakan ya, biar saya bimbing kalian memahami Alkitab. Bun, ya itu Thomas kaget ketika namanya Thomas kaget jadinya. Dicucukkan jarinya ke lambung Yesus, kaget kan Thomas. Ya Allahku ya Tuhanku, kaget kayak Bunda Milet ada lubang. Oke. Dia teriak, ya Allah ya Tuhanku. Asumsi kalian. Saya ikuti dulu asumsi. Bukan berarti lubang itu adalah Tuhan, bukan berarti begitu. Tapi ekspresi dari itu Tuhan atau spontanitas kekagetannya gitu loh. Oke. Saya ikuti dulu pola pikir kalian ya. Katakanlah asumsi kalian itu Thomas kaget. Lalu apa tanggapan Yesus gitu loh? Apakah Yesus menolak? Jangan kamu bilang aku Tuhan. Saya bukan Tuhan, kan tidak ada. Justru Yesus merespon dengan tegas, karena kau melihat aku maka kamu percaya, kan begitu. Dia merespon bahwa hantu, bentar Bang. Dia merespon bahwa hantu tidak mempunyai daging. Ya kan? Hantu tidak mempunyai daging. Saya bacakan supaya jangan ngambang ini ya kan. Yohanes jadi bentar Bang, jadi dia bilang tolong kasih saya ikan goreng. Dia mau buktikan kan, kalau hantu kan masa hantu makan ikan goreng, ya kan? Dia minta ikan goreng tapi ada ikan rebus. Oke, saya bacakan ya supaya mengedukasi saudara-saudaraku sama yang di bawah. Saya bacakan Yohanes 20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab, dia yang dimaksud dia di sini adalah Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Dari perjawaban Yesus ini, Yesus tidak menolak Thomas menyebut dia Tuhan dan Allahnya, kan begitu. Jadi tidak ada istilah karena kaget. Sekalipun kaget, bila Yesus sadar betul bahwa kalau dia bukan Tuhan, harusnya dia berkata, hai Thomas, kamu telah salah, jangan kamu panggil aku Tuhan. Harusnya kan begitu. Sedikit masuk ya Bunda ya. Silakan. Don't worry. Itu Thomas bukan sekali itu saja memanggil Tuhan kepada mute dulu, don't worry, mute dulu Bang. Atau kau bergeser sedikit dari keramaian. Silakan. Kalau itu kau mengasumsikan kepada Yesus, maka ucapan Yesus ini bukan sekali itu saja. Sebelum dia terangkat ke langit, juga telah Thomas sudah bertanya kepadanya. Di situ itu udah penyesatan LAI. Di situ di Yohanes 14 nomor 4 ya. Nomor 4 atau nomor 5 itu? Kita lihat ya. Nomor 4-nya kata Thomas di situ kan kepadanya. Di situ sebenarnya guru. Tapi di situ kurios ya. Tuhan. Yohanes Anda bawa itu. Memanggil Yesus itu. Tuhan, kami tidak, kata Thomas di Yohanes 14 nomor 4. Sama pengertiannya yang di Yohanes 20 tadi. Itu loh yang harus Anda pahami. Di Yohanes 14 itu juga, Filipus juga berkata begitu. Kurios, Tuhan. Kenapa sampai udah jadi penyalipan Thomas memanggil Tuhan? Kan nggak mungkin. Kamu mau mengajari kami bahas Bibel? Jadi bodoh kita diajarinya nih Bang. Nggak apa-apa, Bang Janas, santai. Ya, santai aja biar kita jawab. Diskusi itu dia jawabannya di situ ya.
Bukan sekali itu saja Thomas itu memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Di Yohanes 14 nomor 4 juga Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Tunjukkanlah jalan itu. Ya. 14:5 ya, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia itu yang sering diambil oleh Kristen. Itu di situ kurios, Tuhan. Kurios di situ. Oke, jadi menurut Anda Tuhan itu yang mana? Mas, Tuhan itu menurut Anda siapa yang benar? Tuhan itu yang diperkenalkan oleh Yesus di Matius 25, Matius 11 nomor 25. Ya, Bapak. Oh, berarti Tuhan itu apa? Berarti itu Tuhan yang benar, Tuhan itu Bapa. Iya, dia berdoa kepada Bapa di situ di Yohanes 11 nomor 25. Enggak nampak wajahnya. Kalau Yesus mengatakan Allah itu roh, Anda sepakat enggak? Apa? Allah itu roh, sembahlah dengan roh dan kebenaran. Sepakat enggak? Siapa roh? Allah itu roh, kata Yesus. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Roh, itu roh. Roh itu ciptaan. Oh, ciptaan. Jadi kalau yang bukan ciptaan apa? Roh itu ciptaan, Bang. Kalau Anda setuju bahwa Yesus itu Bapa itu adalah ciptaannya, nggak apa-apa. Karena di Zakaria 12 nomor 1 itu adalah ciptaan, roh itu adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Iya. Oke, kalau Allah ciptaan bukan? Ya Allah itu tidak ciptaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah. Nah, berarti nama itu dari mana? Kan Allah itu kan nama. Iya, dialah yang menyebutkan namanya. Oh, innani namanya diciptakan. Siapa yang menciptakan namanya? Apa sih ciptakan? Enggak, yang menciptakan namanya Allah siapa? Nama itu bukan ciptaan. Gimana sih nama diciptakan? Jadi memberikan namanya sesembahanmu Allah siapa? Allah itu memperkenalkan zatnya, itu. Inilah namanya Allah. Ciptaan. Berarti namanya ciptakan. Ini namanya itu bukan dia ciptaan. Sendiri. Dia sendiri. Ini kenapa kau masih botol ini udah sering diskusi? Dia sendiri memperkenalkan dirinya Allah. Innani anallah. Innani, sebentar Bang. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Aku ini Allah. Ya, sudah. Dia memperkenalkan dirinya. Oke. Oh, ini maju lari dari jalur. Diskusi. Silakan Don Wori. Turun dulu ke Don Wori dulu naik. Don Wori ini kondusif. Tadi yang santai aja ngomong, jangan santai. Apa tuh? Yang ngomong Allah. Saya masuk dikit. Enggak. Bunda. Silakan Bang Anda. Boleh ya? Silakan lanjut. Kalau saja kalian mau memaksakan, ada dua pendapat, ada dua penjelasan di sini. Pak Don Wori menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, ya kan? Keyakinan demikian, dia itu mungkin demikian. Kitab Ana menyatakan demikian. Artinya di Kitab Ana akan ada dua penjelasan, ya, yang mana kedua-duanya bicara kuat. Ya, dia sebagai utusan, Yesus sebagai utusan, jelas ada ayatnya mengatakan bahwa aku adalah utusan dia, kan gitu. Dia mengutus aku. Satu sisi yang lain adalah dia juga sebagai Tuhan menurut pengakuan kalian. Artinya di kitab Anda, saya jelaskan ya. Iya silakan. Tapi yang jelas saya melihatnya kalau Anda kekeh dengan itu, karena Anda nggak mungkin kan menghapus ayat yang mengatakan bahwa dia utusan. Anda akan menolak itu. Artinya saya bacakan ayatnya. Tenang, saya bacakan. Iya, saya narasi dulu, nanti Anda jawab, jelaskan. Kekeliruan saya di mana, nanti kan Anda jelaskan. Menurut hemat saya, dari penjelasan kalian selama ini, saya mengambil satu kesimpulan. Bahwa betul, Yesus yang kalian iman itu ada dua di dalam kitab Anda. Satu sih sebagai Tuhan yang oleh Anda diklaim, walaupun itu mungkin kata Tuhan adalah Tuhan jadi Tuhan oleh Anda. Anda nggak mau nyerah, ya udah berarti dia adalah Tuhan menurut pemahaman Anda. Walaupun di kitab Anda dia adalah kurios, dia adalah sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan. Tetapi Anda memaksanya. Artinya di sini kita simpulkan kitab Biblos Anda menjelaskan ada dua. Ya, sosok Yesus, ada dua Kristus. Bahkan bicara Tuhan pun ada dua Tuhan di sini.
Ya pasti Tuhannya Anda Tuhan tahu Yesus. apa itu Tuhan. Tuhan itu apa, Ada Bang? Tuhannya Tuhan. Sebentar, Jordan, saya lagi ngomong. Ya. Biar Anda komentar silakan, tapi saya mau ngomong biar jelas dulu. Artinya selain Korintus yang dua, juga ada Yesus yang dua, juga ada Tuhan yang dua. Satu Tuhannya Yesus sendiri, di mana dia punya Bapa yang nama Tuhan Yesus. Yang satu juga Yesus sebagai Tuhan. Artinya ada dua Tuhan. Ada dua Kurios, ada dua Tuhan, ada dua Mesias. Ini keyakinan Anda. Mau nggak mau, kalau kitab Anda tidak mau, kalian berserah diri untuk kemudian memaklumi satu ayat dengan ayat lainnya. Selama itu kontradiksi, maka itulah yang terjadi. Karena nggak mungkin kan kalian menghapus kitab yang lainnya atau ayat yang lain yang misalkan bahwa dia adalah sebagai utusan. Konsekuensi itu, konsekuensi yang hari dapatkan. Ya. Kecuali kalian harus mau mengakui ada kekeliruan di kitab Anda yang kemudian kita akan sepakat bahwa yang benar itu yang seperti ini, kan mesti gitu. Tetapi kalau kalian ngotot semuanya, tetap ngotot, maka otomatis ada dua Yesus di keyakinan Anda. Itu Utina Rahma. Mungkin bisa di komentar yang lain, silakan. Oke, coba jelaskan dulu. Menurut Anda Tuhan itu apa? Angon. Angon. Ya. Tuhan itu menurut Anda apa? Oke, saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapin? Tuh, Gordon nanya berarti. Yaudah, Danwari tanggapin aja, Danwari. Si Gordon nggak mau ngomongin, silakan. Halo, Oke, saya tanggapin. kembali. Tenang dulu, saudara mualaf. Tenang ya. Oke, saya bacakan ayatnya sekali lagi ya, menjadi topik pembahasan kita ya kan. Saya yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Simak kalimatnya baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, sekali lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang Allah benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi poin yang paling penting di sini yang dijelaskan Yesus adalah mengenai hidup kekal ya. Artinya apa? Sekali lagi saya tekankan, jika kita atau engkau saudara-saudaraku ingin mendapatkan hidup yang kekal, Anda harus mengenal Allah dan Yesus dengan benar. Oke. Sekali lagi saya jelaskan, Yesus menyebut dirinya utusan ya, bukan berarti dia bukan Tuhan. Nah, Yesus disebut utusan karena dia adalah firman yang dari surga turun ke dunia menjadi manusia. Itu maksud gelar Yesus sebagai Tuhan. Jadi maksud Bang don't worry. Jadi maksudmu kalau dia utusan, dia juga Tuhan, gitu. Dia kalau dia utusan sekaligus dia Tuhan. Iya. Ada datanya begitu. Dia utusan, Tuhan, utusan itu adalah Tuhan, ada. Baik. Kalau utusan salah satu bukti, tahu nggak? Ini saya kasih data. Tahu nggak apa itu utusan? Nggak supaya sudah berlarut-larut ya narasimu. Tahu nggak apa itu utusan? Utusan itu apostolos. Rasul pun apostolos. Tahu nggak? Paulus apostolos. Yesus pun utusan, berarti dia pun apostolos di Bibelmu. Apa itu apostolos? Utusan rasul. Kita buka data ya. Di Roma 1:1, ini cara kita belajar ya, Bang don't worry. Coba buka Roma 1:1. Roma 1:1, kita lihat apa itu originalnya kata Yesus di sini. Paulus di sini mengaku dia rasul. Ya. Roma 10. Roma 1:1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Dia mengaku dipilih menjadi rasul, dipanggil oleh Yesus. Padahal Yesus sudah nggak ada. Ya, kita masih di originalnya. Izin dulu ya teman-teman, Bun. Yesus sudah tidak ada, kemudian Paulus mengklaim dirinya rasul. Dia dipanggil jadi rasul oleh Yesus katanya. Kita buka data dulu teman-teman ya. Jangan cuma kau yang mau mengajar Bang ya, saya mau mengajari kau juga. Lalut kali jaringanku nah ini. Makanya banyak belajar lu si Donor ini.
Jaringan. Karena karismatik Maaf itu ya, seluruh jaringannya agak lalot. biar sesati. Sabar bang, Sabang Tanggang. Itu don't worry, bagus karena dia berani dia bernarasi. Izin Bun, aku kecili dulu, saya kasih data dulu si don't worry. Nah bang, di sini tertulis Paulus